Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sejak saya kecil hingga sekarang, selalu saja berita dunia membahas konflik Israel dan Palestina. Di tahun 2021 ini, konflik semakin ramai dibicarakan, bahkan oleh kalangan awam. Sosial media membuat topik ini jadi melebar kemana-mana. Dari urusan geopolitik, agama, hingga mitos dan ramalan. Dan saya pikir sebenarnya banyak orang yang awam kepo tentang apa yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Untuk itu, tim Ensiklopedia Islam mempelajarinya, ada apa sih di balik perseteruan Israel-Palestina? Mari kita simak sampai akhir ya. Mari berkenalan dulu dengan Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Walaupun begitu, tentu saja sebagai sebuah negara pasti memiliki berbagai macam agama dong ya. Di Israel terdapat berbagai agama selain Yahudi. Berdasarkan data resmi, pada tahun 2019, mayoritas warga Israel beragama Yahudi dengan komposisi 74,2%. Terus, yang lainnya apa dong? Tentu saja ada Muslim dengan 17,8%, Kristen 2%, Druze dengan 1,6% dan kepercayaan lain sebesar 4,4%. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis, meliputi etnis Yahudi dengan 74,2%, etnis Arab 20,9%, dan sisanya adalah etnis minoritas dan semuanya berkewarganegaraan Israel. Loh, kok ternyata di Israel ada yang beragama Muslim ya? Sekali lagi, karena Israel adalah sebuah negara. Suku Arab yang menjadi penduduk Israel adalah 20,9% dari total keseluruhan penduduknya. 1% diantaranya menjadi tentara IDF. Selain itu, ada sebagian dari Muslim Israel bergabung dengan Gatsar Unit atau Al-Arab Unit Force. Pasukan ini bertugas di area West Bank sebagai pasukan elit cadangan.
Tugasnya memeriksa warga Palestina yang masuk perbatasan wilayah tepi barat yang diokupasi Israel. Alasan mereka bergabung dengan IDF karena ingin melayani negara. Selain itu, seperti negara kita, menjadi tentara berarti memiliki penghasilan layak dan bergengsi tentunya. Oh iya, sumpah setia prajurit Muslim juga menggunakan Al-Quran loh. Gak cuma tentara, Muslim di Israel juga banyak yang menjadi pentolan atau orang penting di sana. Dari sekian banyak, beberapa contohnya adalah Caleb Majedele yang menjabat Menteri Ilmu Pengetahuan Budaya dan Olahraga Israel. Talib El-Sana, seorang politikus dan pengacara yang juga merupakan anggota Badan Legislasi setingkat MPR Indonesia yang menjabat paling lama di Israel, baru berhenti tahun 2013. Ia berasal dari suku Badawi. Selain itu, masih banyak badan legislatif Israel yang Muslim. Ahmad Tibi, anggota legislatif yang juga adalah ketua salah satu partai politik di Israel. Abdel Rahman Zuabi, seorang anggota peradilan tertinggi Israel, setingkat Mahkamah Agung di Indonesia. Husni Jabara, wanita Muslim pertama yang menjadi anggota Badan Legislatif Israel. Rana Raslan, Miss Israel tahun 99. Nah, mari kita juga mengenal lebih dekat dengan Palestina. Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dengan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Tentu saja sebagai sebuah negara, penduduk Palestina juga memiliki berbagai macam agama. Komposisi Palestina berdasarkan agama yaitu sebagai berikut. Muslim sekitar 75%, Yahudi 17%, dan sisanya adalah agama minoritas seperti Nasrani dan lain-lain. Kok hampir seperti kebalikan dari komposisi di negara Israel ya? Itu wajar kok. Seperti Muslim yang membantu perjuangan Israel, di Palestina juga banyak kok Yahudi yang membantu perjuangan rakyat Palestina. Agar jelas, kita mundur jauh ke belakang untuk bisa dapat gambaran kenapa nasionalisme dan bukan Islam versus Yahudi yang jadi masalah utama. Asal kata dan sejarah Palestina. Kita mulai dari sini ya. Asal kata dan sejarah Palestina. Kata Palestina berasal dari kata Yunani Philistia yang berasal dari deskripsi penulis Yunani kuno tentang wilayah tersebut pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dirangkum dari laman History, sepanjang sejarah Palestina, wilayah tersebut telah diperintah oleh banyak kelompok, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir, dan Memelukes.
Dari sekitar 1517 hingga 1917, Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I hingga 1948, Palestina biasanya mengacu pada wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Sejak abad ke-20, masyarakat Arab yang berada di wilayah tersebut dikenal sebagai orang Palestina. Namun, sebagian wilayah tersebut saat ini sudah menjadi bagian dari Israel. Sehingga saat ini Palestina secara teoritis mencakup tepi barat, wilayah yang berada di antara Israel dan Yordania modern, dan jalur Gaza yang berbatasan dengan Israel dan Mesir modern. Namun, kendali atas wilayah ini merupakan situasi yang kompleks dan berkembang. Tidak ada konsensus internasional mengenai perbatasan, dan banyak wilayah yang diklaim oleh Palestina telah diduduki oleh Israel selama bertahun-tahun. Lebih dari 135 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tapi Israel dan beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat tidak mengakuinya. Sejarah dan nama Israel. Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat sebutan Israel, orang atau Bani Israel, Israilin, adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan El artinya Tuhan. Dengan demikian, Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani karena dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini ditemukan dalam kitab Kejadian. Ibrahim alaihissalam disebut dengan nama Ibrahim sang Ibrani, atau maksudnya Ibrahim sang penyeberang, karena ia menyeberangi Abara, sungai Efrat, dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibr, kakek kelima Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrahim alaihissalam melintangi sungai Efrat yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Mereka berkata yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156, "Sesungguhnya kami telah bertaubat kepada engkau." Riwayat lain mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak atau disebut Yatahawwad ketika membaca Taurat. Riwayat lain mereka juga dinyatakan sebagai Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Yakub alaihissalam, yang nama asli atau dasarnya Yehuza, pemimpin bagi 11 anak Yakub alaihissalam lainnya. Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya, sikap-sikap arogan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran memori kolektif, sejarah, dan asal-usul keturunan mereka.
Negara Israel dalam sejarah. Jauh sebelum negara Israel modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Shaul, atau Al-Quran menyebutnya dengan Tolut, pada tahun 1025 sebelum Masehi. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya, banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah timur Yordania, peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliat, dalam Al-Quran menyebutnya dengan Raja Jalut. Konon rupanya, dalam pasukan Shaul atau Tolut ikut serta Daud alaihissalam, yang ketika itu masih sangat muda, dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasai pasukan Shaul atau Talut. Pasca Talut, Daud alaihissalam yang menjadi pemimpin Bani Israel, Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud alaihissalam. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya, dakwah tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan tanah yang diberkati. Keadilan, kedamaian, dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiullah Daud alaihissalam dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu dan khusyuk. Dalam surat Shot ayat 18-20. Daud alaihissalam juga dikaruniai mukjizat yang mencengangkan, yaitu di samping burung, hewan bertasbih bersamanya, dia dapat pula melunakkan besi dengannya. Ini diabadikan dalam Quran surat Saba ayat 10. Daud meninggal dunia pada tahun 963 sebelum Masehi, dan menurut satu riwayat, kuburannya terletak di Gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan Al-Nabi Daud. Pasca Daud alaihissalam meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak atau putranya Nabi Sulaiman alaihissalam yang berhasil menikahi putri Fir'aun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kuil yang mempekerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengarungi samudra hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah, serta benteng-benteng yang kokoh, serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia, dan burung-burung. Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman alaihissalam, Allah abadikan dalam surat An-Naml ayat 17 dan surat Al-A'raf ayat 27. Sejarah Bani Israel di Palestina pasca Nabi Sulaiman. Pasca kepemimpinan Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam yang memerintah Palestina sekitar 80 tahun, maka sejak tahun 923 sebelum Masehi, kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara dan antara keduanya saling bertikai. Pertama, kerajaan Yehuda atau Judah di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem atau Al-Quds. Negara atau kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam ibnu Sulaiman.
ia dibaiat dan didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuda dan Benyamin yang tinggal berdomisili di wilayah selatan dan di sekitar Yerusalem. Akan tetapi di daerah lain, Syakim atau Syakin tidak mau membaiatnya sebagai raja Bani Israel karena kekasarannya dan karena mengancam masyarakat di sana jika tidak mau membaiatnya. 10 suku Bani Israel yang ada di sana menolak membaiat dan malah mereka membaiat Rehoboam dari suku Ephraim, salah satu suku Bani Israel, dan inilah kerajaan kedua Bani Israel yang berada di sebelah utara. Mereka menamakan kerajaan mereka dengan Israel dan menjadikan ibu kota kerajaan mereka berturut-turut di Syakim, Terzah, dan terakhir di Samirah. Kerajaan ini diperkirakan hidup berkembang antara 923 sampai 722 sebelum Masehi dan menempati 72% wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II, Raja Assyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hosea ibnu Elah. Dengan demikian, berakhirlah Assyria untuk mereka. Begitu juga dengan nasib kerajaan Bani Israel di selatan, yaitu Yehuda, dengan ibu kota Yerusalem. Pada tahun 606 sebelum Masehi diserbu oleh Nebukadnezar, sehingga banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut dan rajanya yang terakhir di sana, Yehoiakim ibnu Bawakim, dan keluarganya juga diasingkan ke Babilonia, Irak. Akan tetapi, di tempat pengasingan ini, para bekas pemimpin kerajaan Yehuda memberontak pula, sehingga menyebabkan diserbu lagi ke Babilonia oleh Sargon II, Raja Assyria. Sehingga tahun 586 sebelum Masehi sudah berakhirlah semua kerajaan Bani Israel. Yahudi di Palestina pasca kehancuran pertama. Disebutkan bahwa tahun 586 sebelum Masehi adalah tahun kehancuran dan kelenyapan pertama kerajaan-kerajaan Bani Israel di Palestina pada tangan Nebukadnezar. Kemudian setelah Nebukadnezar, Palestina dikuasai oleh beberapa kerajaan dari luar, yaitu kerajaan Babilonia antara tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi, kerajaan Persia antara 538 sampai 330 sebelum Masehi, kerajaan Yunani antara tahun 330 sampai 200 sebelum Masehi, dinasti Seleucid antara tahun 200 sampai 167 sebelum Masehi, dinasti Seleucid dan Masabe antara tahun 167 sampai 63 sebelum Masehi, dan Imperium Romawi antara tahun 63 sebelum Masehi sampai 638 Masehi. Pada masa Imperium Romawi berkuasa, terutama masa Kaisar Romawi Konstantin yang sudah memeluk Nasrani pada tahun 325 Masehi, Palestina umumnya sudah dinasranikan. Di Al-Quds, Yerusalem, dibangun gereja Makam Suci sebagai gereja teragung. Di puncak Gunung Zaitun dibangun pula gereja Langit, dan di kota Bethlehem dibangun pula gereja Kiamat. Adapun orang-orang Yahudi ketika itu, terutama para pedagangnya, sudah menyebar ke negara-negara Eropa. Di Palestina sendiri, orang Yahudi terdesak dengan berkembangnya Nasrani yang didukung langsung pula oleh penguasanya yang Nasrani. Karenanya, Yahudi dimanapun mereka berada, termasuk di Eropa, tetap menghalang-halangi orang Nasrani. Hal itu karena Nasrani yang umat Nabi Isa alaihissalam membawa agama Tauhid dan terdesak keberadaan ajaran Yahudi yang sudah menyembah patung. Orang Yahudi atau Bani Israel mendustakan Nabi terakhir mereka dengan menuduhkan melakukan sihir dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam.
Bani Israel melakukan itu karena diasumsikan bahwa Nasrani telah menghancurkan prinsip-prinsip ketuhanan dan syariat Talmud tentang keagungan Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Pertentangan orang Yahudi dengan Nasrani tidak lagi di sekitar Palestina, Irak, dan Timur Tengah pada umumnya, tetapi sudah pernah melebar ke seluruh Eropa dan malah ke benua Amerika karena Nasrani juga mulai berkembang luas di sana. Hanya saja, sifat Yahudi yang ingin memonopoli terutama perdagangan, maka sejumlah komoditas seperti gandum, wol, emas, dan perak dikuasainya. Dengan begitu, mereka bisa menguasai pasar dan malah dapat mengontrol ekonomi negara dunia pada umumnya. Mereka bertindak rentenir, yaitu meminjamkan uang kepada orang Nasrani dengan bunga tinggi. Keinginan memonopoli ini pula kemudian yang menyebabkan orang-orang Eropa yang Nasrani utamanya membenci orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Klimaksnya adalah tindakan Nazi pada awal abad 20 Masehi. Pertentangan Nasrani Yahudi bertambah meningkat dari waktu ke waktu. Satu hal yang menarik, walaupun upaya Yahudi untuk menghalang-halangi pergerakan Nasrani, nama agama yang lebih populer sebutannya dengan Kristen ini terus menunjukkan perkembangannya di Eropa yang umumnya ketika itu masih pagan atau pelbegu. Hal ini menyebabkan penganut Yahudi bertambah kesal karena tidak rela Kristen yang menyeru kasih sayang, persamaan, cinta kasih, dan persaudaraan tersebut mendapat momentum perkembangannya yang mudah dan pesat di kalangan bangsa-bangsa Eropa. Karenanya, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, kecuali itu mencari jurus-jurus licik, seperti mempengaruhi penguasa Eropa yang pagan, Marcus Aurelius, Kaisar Romawi pengganti pamannya Antonius Mulia yang amat tersohor. Seorang rabi Yahudi sukses membisik dan menakut-nakuti Marcus Aurelius yang pagan dan bodoh itu dengan mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengidap penyakit menular yang membebankan rakyat. Karenanya, Marcus Aurelius sebagai penguasa Roma yang berhasil terperdaya dengan bisikan fitnah tersebut mengeluarkan perintah untuk membunuh semua penduduk Roma yang beragama Nasrani. Dapat dipahami bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristen dan Nasrani pada periode awal amatlah berat akibat kebijakan penguasanya yang termakan isu fitnah dari orang-orang Yahudi. Keadaan yang tidak menguntungkan Nasrani berlangsung hingga abad keempat Masehi. Akan tetapi dengan masuknya Nasrani, Kaisar Konstantin, maka nasib dan keadaan orang Nasrani segera berubah dan mendapat angin segar. Hanya saja, orang-orang Yahudi tidak juga berhenti dalam provokasinya, bahwa mereka melalui perdagangan yang dikuasainya, terutama beberapa komoditas, mereka ingin mengontrol kehidupan ekonomi negara secara fokus di mana mereka berdomisili. Tidak jarang mereka menciptakan krisis di negara tersebut untuk menciptakan ketergantungan negara dan rakyatnya pada mereka yang memonopoli perdagangan dan kehidupan ekonomi suatu negara. Mereka menimbun mata uang emas dan perak kemudian memonopolinya, serta meminjamkan uang kepada orang Nasrani dengan bunga yang melangit, sehingga julukan rentenir amat populer kepada orang Yahudi dimanapun mereka berada.
Harus diakui bahwa Turki Utsmani menguasai tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak wilayah ini dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaan yang tidak kurang dalam 3 abad. Palestina baru berpindah tangan dari Turki Utsmani ke imperialisme Inggris pada tahun 1917. Akibat dari kekalahan Turki Utsmani dalam perang, hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Dalam rentang tahun 1948 sampai 1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah umumnya. Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel. Tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak. Kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokan beberapa negara Islam yang disebut. Pertanyaannya, bagaimana bisa berdiri Israel sebagai satu negara merdeka di satu wilayah kekuasaan sah Turki Utsmani? Hal ini tidak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara barat dan Inggris khususnya. Orang-orang Yahudi dalam sejarahnya sampai pada zaman modern menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan target kekayaan dan politiknya. Di Inggris, Eropa sebelumnya, tepatnya tahun 1897, sudah dibentuk satu organisasi yang bernama Judenstaat atau kemudian lebih populer State of Israel. Organisasi ini berideologi seperti makna Zionisme. Zion artinya batu atau merujuk ke Haikal Sulaiman yang ada di Al-Quds untuk dijadikan sentra negara Yahudi. Pendudukan Yahudi di Palestina dan berakhir dengan berdirinya negara Israel merdeka sebenarnya berawal dari berdirinya organisasi Zionis dunia, World Zionist Organization, pada tahun 1897 Masehi. Organisasi ini mengagendakan yang utama adalah pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis atau Chief Zionist Negotiator, Dr. Weizmann, dan mendapat dukungan dari Zionis British atau Britain. Di bawah komandonya, Zionis berhasrat untuk mencapai agenda utamanya yaitu berdiri negara Yahudi di tanah Palestina. Menurut Muhammad Ruslan Nur, ada 4 hal yang diprogramkan. Pertama, melakukan promosi, mengikut kesesuaian tentang penjajahan Palestina melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri. Kedua, mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikut undang-undang setiap negara. Ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, melakukan persediaan untuk mendapat pengiktifaran kerajaan jika perlu menjalankan tujuan serta agenda Zionis. 4 program inilah yang dijadikan landasan perjuangan Yahudi di Palestina. Kemudian, dengan 4 hal yang diprogramkan ini, juga mereka mendapat simpati dan empati dari Yahudi dunia pada umumnya, dan sokongan dari Inggris atau Britania Raya pada khususnya.
yang disebutkan terakhir yaitu dukungan dari Inggris seperti terlihat dalam deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917. Perjanjian Inggris dalam wujud deklarasinya merupakan modal penting bagi Yahudi untuk mewujudkan bagi mereka satu negara merdeka di tanah Palestina. Yahudi dengan deklarasi Balfour menyemangati Yahudi di seluruh dunia, terutama di Eropa Timur, untuk menyokong upaya mewujudkan bagi Yahudi di Palestina memiliki negara merdeka yang diberi nama kemudian dengan nama Israel. Dalam sejarah Palestina modern, yang notabene adalah Arab Muslim umumnya, telah jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1917, sesuai dengan kekalahan Turki Utsmani di negara ini dan Liga Bangsa-Bangsa sebelum PBB atau United Nations memberi mandat kepada Inggris untuk mengurus Palestina. Umat Islam dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Haji Husaini selalu saja berjuang ingin melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Inggris yang mengistimewakan dan lembaga Zionis yang ada di Eropa bernama Judenstaat atau kemudian lebih populer State of Israel. Kenyataan ini telah memacu orang-orang Yahudi masuk datang ke Palestina ketika mereka amat tertekan dan ditindas pada umumnya di Eropa. Inilah awal petaka dan sumber konflik Islam Yahudi di Palestina. Lebih-lebih setelah State of Israel yang diketuai oleh Theodor Herzl dijadikan bahan utama dalam rencana mendirikan negara Israel. Sebagian ahli menyebutkan bahwa mengidealkan dan mewujudkan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina dengan dalih bahwa orang Yahudi mempunyai hubungan sejarah lama dengan istilah yang digunakan historic right atau historic title tidaklah ada asas dalam perundang-undangan dan tidak pula dasar hukuman yang nyata. Bahwa undang-undang antar bangsa tidak membenarkan yang demikian dan juga mengaitkan dengan sejarah lama tidak benar. Kedua istilah ini lebih untuk mendapatkan hak kawasan atau teritori satu negara yang berkaitan dengan perairan atau maritim. Jelaslah bahwa berdasarkan undang-undang antarbangsa tidak membolehkan membangun satu negara atas dasar karena mempunyai ikatan dengan sejarah semata. Orang Yahudi yang membangun negara Israel di Palestina jelas tidak memiliki dasar hukum dan dasar argumen. Karena itu, Yahudi di dalam dan setelah mewujudkan negara Israel segera melakukan perampasan, menduduki, dan menghalau penduduk Palestina yang memang Muslim dari tanah negeri mereka.
Israel membunuh dengan membabi buta penduduk Palestina Muslim yang tidak bersalah, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Deir Yassin pada tahun 1948. Tentara atau Irgun Yahudi Israel telah membunuh dan menyiksa laki-laki dan perempuan dewasa, remaja, dan bayi sekalipun secara keji. Semua itu untuk menimbulkan kesan kekejaman dan keganasan mereka, sehingga dengan demikian diharapkan Muslim Palestina timbul rasa takut dan akan meninggalkan tanah kelahiran mereka, sehingga dengan demikian melempangkan jalan bagi pendudukan Yahudi Israel di tanah Palestina, Yerusalem pada khususnya. Realitas yang lebih pendek bagi umat Islam Palestina adalah setelah Israel menang dalam perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Yerusalem Timur dikuasai, Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dikuasai secara politik dan perundang-undangan. Serangan dan pembunuhan keji dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam Palestina secara terus-menerus. Pada 21 Agustus 1969, Masjid Al-Aqsa dibakar, sehingga sebagiannya termasuk mimbar yang sudah berusia 1000 tahun musnah. Memasuki tahun 1980, Muslim Palestina bangkit bersatu ingin membebaskan dan membela diri dari cengkeraman Israel. Gerakan mereka terkenal dengan nama Intifada 1 yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini reda setelah adanya perjanjian Oslo menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi, walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus-menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Pada akhir tahun 2008 sampai 2 Januari 2009, serangan mereka begitu gencar melancarkan bom sehingga menghancurkan sekolah, rumah ibadah, dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi dan melobi negara-negara barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas. Lalu, bagaimana dengan negara Palestina? Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya Perjanjian Balfour di Inggris berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula, masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijanjikan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina.
penghentian imigrasi Yahudi, penghentian penjualan tanah kepada Yahudi, pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen atau majelis tasyrik yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat, dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina. Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdekanya Israel yang dibangun di atas persakitan umat Islam di Palestina dan sekitarnya sebenarnya bukanlah mutlak karena kehebatan dan kesuksesan Yahudi menggalang kekuatan, dukungan, dan lobi mereka, tetapi karena kelemahan pertahanan umat Islam di Palestina di bawah komando Turki Utsmani pada memasuki awal abad ke-20 begitu nyata. Pasukan Turki Utsmani tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi agresi negara-negara Eropa yang simpulnya adalah Yahudi di dalamnya. Faktor lain karena umat Islam tidak berupaya mempertahankan persatuan atau pan-Islamisme untuk seluruh umat Islam, tetapi sebaliknya umat Islam sudah termakan isu konsep negara bangsa atau nation state yang dipopulerkan Barat, terutama diri Prancis sebagai imbas dari revolusinya yang amat terkenal, telah merubah tatanan dan peta politik negara bangsa dunia. Hal yang disebutkan terakhir buktinya adalah bahwa di penghujung abad 19 dan hingga awal memasuki abad 20, umat Islam amat tergiur dengan kemerdekaan negerinya masing-masing. Hal ini tentu bukti kesuksesan Barat dengan politik negara bangsanya yang terkenal dengan semboyan misalnya Mesir untuk Mesir, Mesir bukan untuk Turki. Ini awal terpecah belah umat Islam yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai khilafah yang sudah diwariskan Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Dengan kesuksesan provokasi Barat dengan politik negara bangsa, maka Turki Utsmani sebagai pemegang legitimasi khilafah otomatis mendapat serangan dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari Barat sendiri yang ingin menjarah sebagian wilayah kekuasaannya, sementara dari dalam adalah dari umat Islam sendiri yang sudah amat tertarik untuk melepaskan diri dari kepemimpinan dan kekhilafan Turki Utsmani. Dua hal inilah yang membawa petaka bagi umat Islam dalam upaya mempertahankan diri dari serangan Barat, termasuk Palestina dari pendudukan Yahudi yang pulang kampung dari perantauan lama keturunan mereka di berbagai negara Eropa dan Amerika. Upaya Muslim Palestina mempertahankan diri dan malah ingin melepaskan diri dari cengkeraman negara Israel dan Yahudi tersebut diketahui dengan muncul gerakan, organisasi, dan tokoh-tokoh pejuangnya yang silih berganti. Di samping itu, untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajahan Yahudi Israel,
Perlu disadarkan umat Islam umumnya dan rakyat Palestina khususnya bahwa pentingnya Baitul Maqdis dalam Islam adalah satu di antara 3 tempat suci yang harus diziarahi, yaitu di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Upaya pembebasan Palestina dari Israel sudah dipikirkan pada level negara-negara Arab seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Pemikiran dan upaya tersebut sudah mencapai pada kesimpulan perjuangan bersama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sejak tahun 1948. Semua negara di atas sudah bersiap untuk menggempur dan Mesir sudah menutup pesisir Laut Tengah atau Madaik Tiran serta meminta pengawas perbatasan PBB untuk meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi sebelum pasukan Liga Arab itu bergerak, tepatnya pada 5 Juni 1967, Israel yang didukung oleh Inggris dan Prancis lebih dulu membombardir pesawat-pesawat tempur Mesir, Yordania, dan Suriah yang masih parkir di bandaranya masing-masing. Hal ini sesuatu yang tidak diduga sama sekali, sehingga akibatnya Israel lebih leluasa menyerang ke seluruh penjuru dan negara-negara tersebut. 80% persenjataan Mesir hancur dalam peristiwa itu. Israel dalam waktu 6 hari saja berhasil menjajah wilayah Palestina yang masih tersisa, yaitu tepi barat 5.878 km dan Gaza 363 km. Gurun Sinai milik Mesir dan dataran tinggi Golan. Tidak hanya itu, pasukan tempur Yahudi tersebut berhasil memasuki wilayah Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Realitas historis di atas amat menyakitkan hati umat Islam yang menghayati dan memiliki rasa solidaritas keislamannya. Satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel. Sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka terpecah belah antar negara dan dalam negara Islam sendiri, misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan seterusnya. Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian.
persenjataan, dan mendapat dukungan pula secara terus-menerus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Migrasi Yahudi dunia ke Israel juga bertambah fantastis. Pada tahun 1948, ketika berdiri Israel, penduduk yang Yahudi 650.000 orang, dan pada tahun 2000 bertambah menjadi 4.947.000 orang. Kemudian jika disahkannya RUU Yahudi yang sudah diajukan oleh Benyamin Netanyahu ke parlemen Israel, maka ada kemungkinan penambahan Yahudi lebih signifikan dari sebelumnya. Akan berlangsung migrasi Yahudi dunia besar-besaran dari berbagai negara Eropa dan Amerika, sebab konsekuensi dari undang-undang baru negara Zionis tersebut bahwa hanya orang Yahudi saja yang boleh menjadi warga negara Israel. Sementara lainnya, Arab Islam yang sudah menjadi warga negara Israel sekalipun selama ini yang mencapai 2 juta jiwa lebih atau 1/4 penduduk Israel diprediksi akan dikeluarkan dari kewarganegaraannya. Nama negara Israel pun akan resmi berubah menjadi negara Yahudi. Bagaimana kondisi Israel dan Palestina pada tahun 2021? Terjadi krisis antara Israel dan Palestina di tahun 2021. Hal ini diawali dengan bentrokan yang melibatkan pengunjuk rasa dari Palestina dan polisi Israel pada Mei 2021 bersamaan dengan libur Lailatul Qadar dan Hari Yerusalem. Bentrokan tersebut merupakan akibat dari rencana pengusiran beberapa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, oleh Mahkamah Agung Israel. Bentrokan ini mengakibatkan 300 orang luka-luka dan sebagian besar merupakan warga Palestina. Hal ini memicu kecaman dari dunia internasional dan menyebabkan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung ditunda selama 30 hari. Pada 9 Mei, polisi Israel menyerang Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam. Sebagai balasannya, pada 10 Mei dan 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam Palestina meluncurkan 400 roket ke wilayah Israel yang mengakibatkan 2 warga Israel tewas serta 70 lainnya terluka. Israel merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan udara ke wilayah Gaza yang mengakibatkan 26 warga Palestina tewas dan 103 lainnya terluka. Permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Palestina idealnya harus menjadi bagian dari permasalahan umat Islam pada umumnya. Rasa persaudaraan Islam yang tumbuh dan berkembang dimanapun umat Islam berada menjadi alternatif utama dalam pemecahan masalah umat Islam dan negara Palestina hari ini dan masa yang akan datang. Itulah sedikit cerita bagaimana konflik Israel dan Palestina yang dimulai dari sejarah kedua wilayah tersebut dari zaman kenabian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.